bersama-sama kita memasuki ibadah Minggu Paskah kedua ini dalam panggilan ibadah yang demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Bertambahlah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan itu jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dalam syukur dan pengakuan, marilah kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama mari kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur atas kebangkitannya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2.
Markus 12 ayat 29 sampai 31 menjadi refleksi penyesalan kita. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari bersama-sama merenungkan seluruh hidup kita dan berefleksi dalam penyesalan melalui menyanyikan Kidung Jemaat 35 bait 1, 3, dan 4. Tercurah darah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menerima berita anugerah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat pada pagi hari ini. Anugerah Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bersyukur karena kita bersama-sama memiliki anugerah iman itu yang menjadi bukti
dan pengharapan akan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita melalui pengorbanan dan kebangkitannya. Maka bersama-sama mari kita menerima petunjuk hidup baru agar keselamatan dan janji kebangkitan itu senantiasa lestari dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengingat Tuhan, mengingat pengorbanannya, membuat kita kuat dan tetap berpengharapan. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari pujian Ku Menang, Ku Menang sebanyak 2 kali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memasuki doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang rahmani dan rahim, Allah yang membangkitkan putranya dan menjadikan pengharapan abadi bagi kami akan keselamatan kami. Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mensyukuri segala kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami bersama-sama menikmati pemeliharaan iman dalam situasi saat ini, dan Tuhan pun terus menjaga dan melindungi kami, baik keluarga kami, kebutuhan kami, dan juga terutama kesehatan kami. Dengan demikian kami bukan hanya bersyukur ya Allah, namun juga lebih menyerahkan dan memasrahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya sama hari-hari kami sebelumnya yang penuh dengan rahmat dari Tuhan, begitu pula dengan hari kami di depan penuh dengan kasih karunia dan pemulihan dari Tuhan.
Karenanya kami bersama-sama berdoa, mempercayakan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia dalam proses penanganan dan pemulihan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati para pemimpin kami dan wakil kami dari jajaran pusat sampai dengan yang bersama-sama dengan kami. Seluruh kebijakannya dapat menghasilkan pemulihan pandemi COVID-19 yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Serta kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang bekerja di garis depan, bahkan jemaat GKJ Cipto Wening yang juga tenaga medis. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan dan keikhlasan, sehingga sungguh menjadi bagian dari pemulihan Tuhan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang berusaha dengan keras menemukan vaksin untuk virus ini. Tuhan memberkati mereka, hikmat Tuhan, kemampuan, kebisaan, kepandaian dari Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga segera ditemukan vaksin bagi virus ini, dan itu menjadi kesembuhan bagi setiap korban dan tentu kelegaan bagi kami semua. Begitu pula kami juga berdoa untuk korban serta keluarga yang terdampak COVID-19. Bagi pasien, Tuhan memberikan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Begitu juga dengan dampak-dampak yang lain terhadap ekonomi, terhadap rezeki, baik itu orang di sekitar ataupun bagi jemaat juga. Tuhanlah pemelihara hidup kami, Tuhanlah Allah yang maha kaya, Tuhanlah Allah yang maha mencukupkan. Karenanya kami percaya meskipun situasi seperti ini senantiasa ada kecukupan kebutuhan bagi setiap umatku, ada kecukupan kebutuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja GKJ Cipto Wening dalam tugas panggilannya, pemeliharaan iman dan pewartaan kasih, meskipun dalam berbagai macam keterbatasan karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya dalam keterbatasan kami Allah bekerja. Kami percaya dalam keterbatasan kami Allah berkarya, sehingga jemaat tetap mengalami pertumbuhan iman, jemaat tetap lebih bersemangat dan bahkan lebih rindu untuk bersekutu, serta jemaat mengalami pemeliharaan iman. Kami juga percaya melalui gerejamu juga saat ini banyak orang juga didoakan oleh jemaat, bersama-sama mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing untuk pemulihan situasi saat ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat, setiap jemaat, anak-anak yang pada saat ini harus bekerja di rumah, belajar di rumah, kemudian beribadah di rumah. Semua itu Tuhan berkati, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga di dalam hikmat dan berjuang meskipun situasi kami prihatinkan bersama-sama. Dan pada saat ini ya Bapak, kami juga berdoa secara pribadi oleh jemaat pada saat ini, menghaturkan doa secara pribadi, dan untuk jemaat diberikan waktu secara pribadi untuk berdoa masing-masing. Dipersilahkan. Cukup jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menghaturkan persembahan didasarkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
Marilah kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan diiringi pujian Kidung Jemaat 202, Maut Sudah Menyerah. Bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu hingga pada saat ini tetap mengalami pemeliharaan iman, dan bahkan saat ini akan bersama-sama menerima sabda-Mu. Sungguh kami menyediakan hati pikiran kami hanya kepada Tuhan, dan tentunya Roh Kudus berkarya dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini sungguh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami lakukan meskipun dalam situasi yang kami prihatinkan bersama. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima dari Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dan hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh saat ini kita bersama-sama tentu dalam pemeliharaan iman dan juga perlindungan Tuhan. Kita masih bisa beribadah bersama
walaupun secara streaming, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini mari kasih karunia itu kita syukuri dengan sungguh-sungguh beribadah dan juga menerima firman Tuhan yang diberi tema Aku Percaya Maka Aku Bersaksi. Ada dua hal yang penting bersama-sama agar kita bisa menjadi semakin percaya dan memiliki keinginan ataupun semangat untuk bersaksi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di ayat 29 saat Yesus menegur Thomas, di situ ada kata yang menarik, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia ini sangat menarik kalau kita dalami dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kalau bahasa aslinya, bahasa Yunani yaitu makarios. Makarios ini selain berbahagia, juga memiliki dua arti, yakni diberkatilah dan juga beruntunglah. Mengapa saya menyampaikan dua makna yang lain? Karena ini penting. Sebab kita hanya tahu berbahagialah. Dan mengapa kita harus berbahagia, itulah yang penting. Karena kandungan dari makarios inilah yang membuat kita bisa memiliki kesadaran iman untuk berbahagia. Kata berbahagialah dipilih LAI karena memang mungkin dalam pemahaman para penafsir pada saat itu bahwa berbahagia itu hal yang cukup sulit bagi umat. Kenapa? Meskipun makarios juga berarti diberkatilah atau beruntunglah, belum tentu itu disadari umat. Belum tentu itu disadari oleh kita semua. Sehingga kita mungkin sulit berbahagia. Memang kita semua diberkati. Memang kita semua beruntung dalam Tuhan. Beruntung dipilih menjadi orang yang percaya pada Kristus misalnya. Itu adalah keberuntungan kita. Itu adalah anugerah kita. Tetapi belum tentu itu membuat kita bahagia. Karena sering itu terlupakan. Kemudian diberkatilah. Juga demikian. Kita jarang atau terkadang susah merasa diberkati. Ada masalah sedikit seolah-olah Tuhan tidak memberkati kita. Ada pergumulan seolah-olah Tuhan membiarkan kita bergumul. Kita terkadang merasa tidak diberkati. Kita terkadang merasa kurang sekali berkat itu. Kita merasa terkadang sedikit sekali berkat itu. Maka kata berbahagialah ini tepat. Agar kita terus punya kesadaran iman. Bahwa kita diberkati. Bahwa kita beruntung dalam Tuhan. Jadi kita setiap saat bahagia. Kita setiap saat beruntung. Kita setiap saat diberkati menjadi orang-orang yang percaya meskipun tidak melihat. Orang-orang yang percaya meskipun kita belum melihat. Kita diberkati. Belum melihat tapi percaya itu diberkati. Belum melihat tapi percaya itu beruntung. Karena Tuhan memilih kita untuk menjadi umat yang menerima pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan itulah yang memberi kita lebih bersemangat lagi untuk bersaksi. Di samping itu, kita tahu bahwa kata percaya sesuai tema. Artinya adalah meyakini dan mengakui akan sesuatu yang benar dan nyata. Di Minggu Paskah yang kedua ini kita diajak untuk lebih mengukuhkan iman kita. Untuk lebih meneguhkan iman kita. Kita bersama-sama diajak untuk lebih lagi memahami apa itu percaya. Kita mengakui, meyakini yang benar dan nyata. Apa itu yang benar dan nyata? Yang benar dan nyata adalah Kristus menderita karena kita. Kristus mati karena kita. Dan Kristus bangkit untuk kita. Menebus dosa kita dan menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan. Itu benar dan nyata. Banyak saksi yang sudah menerima firman ini, yang sudah menerima kenyataan ini. Dan kita adalah juga saksinya.
Dan kita diajak untuk bukan hanya meyakini, mengakui yang benar dan nyata bahwa Kristus menderita, mati, dan bangkit bagi kita, tetapi kita juga diajak untuk mewartakan itu. Bagaimana mewartakannya? Pada ayat yang ke-30 sampai dengan 31 disebutkan masih banyak tanda yang lain. Masih banyak tanda yang lain yang belum dicatat oleh kitab ini. Yohanes. Artinya apa? Secara kesadaran iman kita diajak bahwa kita adalah juga tanda-tanda yang meskipun tidak tercatat dalam firman Tuhan atau dalam kitab ini. Kita adalah pewarta tanda-tanda itu. Kita adalah bagian dari tanda-tanda itu. Orang Kristen adalah tanda-tanda kebangkitan Tuhan. Bukan malah membagikan tanda-tanda keterpurukan, tanda-tanda pelemahan. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk membagikan, memberi kesaksian tentang tanda-tanda kebangkitan Tuhan. Tanda-tanda kebangkitan Tuhan pada saat ini bisa berbagai macam cara, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tanda-tanda kebangkitan dari ketakutan. Masih banyak orang di sekitar kita yang takut. Karenanya diberikan pemahaman bahwa Kristus bangkit, Kristus sudah menang atas maut, maka Kristus pun juga menang atas penyakit dan bahkan virus COVID-19 ini. Kita percaya Allah yang hidup, kita percaya Allah yang menang, kita memberikan kekuatan itu. Kita sudah berada di pihak yang lain, di pihak Allah yang menang. Maka kita tidak takut lagi, tetapi tetap berhikmat, tetapi tetap mawas diri. Sama seperti juga kita membagikan tanda-tanda kebangkitan hikmat, di mana banyak orang sekarang sudah mulai lagi menyepelekan pandemi ini. Masih banyak orang yang nongkrong, masih banyak orang yang berkumpul. Kemarin berita terakhir, ada orang yang nongkrong kemudian melakukan rapid test ternyata positif. Kita diajak untuk memiliki iman dan pengharapan betul, tetapi tidak jumawa. Tetapi kita tidak menjadi orang yang kemudian secara iman membabi buta. Karena sudah banyak orang yang mengatakan imannya kuat, beriman secara membabi buta, namun akhirnya malah terkena atau terjangkit virus ini. Membangkitkan hikmat, mengajak kita untuk bersama-sama mawas diri, tetap berjaga-jaga. Kita mengetahui bahwa kita butuh Tuhan, dan hikmat itu memberikan pemahaman bagi kita bahwa kesehatan adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Dan kebangkitan hikmat bukan hanya tentang kesehatan juga. Kebangkitan hikmat juga tentang bagaimana kita tetap berkreasi, bagaimana kita tetap bisa memenuhi kebutuhan di tengah situasi saat ini. Kita memohon hikmat Tuhan agar memampukan kita memiliki ide-ide untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kehidupan kita, menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, bahkan mencukupi kebutuhan kita. Kita juga diajak untuk memberikan tanda-tanda kebangkitan harapan. Mungkin di tengah situasi saat ini ada yang sudah mulai terdampak rezekinya, pekerjaannya. Juga bisa kita berikan pengharapan. Allah kita sudah menang dari penderitaan. Allah kita sudah bangkit, menang atas maut. Segala kuasa ada di dalam Dia. Maka kita juga memberikan pengharapan pada diri kita juga dan pada orang lain bahwa ini akan berlalu, ini akan berakhir. Ketika waktunya Tuhan, maka semua akan indah pada waktunya. Dan itu adalah pengharapan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberikan segala yang terbaik untuk menyelesaikan situasi ini. Dari pemerintah kita, para ahli yang mencari vaksin, para tenaga medis, semua diberkati Tuhan. Sehingga situasi ini segera berlalu. Begitu pula untuk para jemaat yang saat ini juga bergumul. Bukan hanya karena COVID-19. Ada pergumulan di rumah, ada pergumulan di keluarga,
Ada persoalan yang harus diselesaikan untuk anak-anak masa depan mereka. Sebentar lagi juga tentang bagaimana anak-anak akan bersekolah juga. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup itu juga memberikan penyelesaian dan pemulihan atas kehidupan kita. Segala pergumulan itu akan diselesaikan oleh Tuhan juga. Kita percaya itu dan berharap pada Tuhan akan hal tersebut. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi bahwa hidup dalam Tuhan, percaya dan memiliki hidup di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan tentang kita percaya, kemudian kita bersaksi, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebatnya kita bisa percaya dan bersaksi. Tetapi itu adalah bagian dari cara Tuhan memelihara hidup yang sudah kita miliki karena pengorbanan dan kebangkitan Yesus. Jadi kita berbahagia kalau kita bisa tetap percaya dan bersaksi, itu artinya kita tetap terpelihara oleh Yesus. Hidup yang kita miliki oleh pengorbanan Yesus tetap terpelihara. Tetapi kalau kita justru enggan bersaksi, dalam situasi ini semangat makin loyo, dalam situasi ini semangat makin menurun, maka menjadi refleksi kita. Apakah kita mau terus dipelihara oleh Tuhan? Kalau mau, mari kita juga bersedia untuk lebih meneguhkan iman kita serta bersaksi di tengah situasi ini. Inilah cara Tuhan memelihara kita untuk tetap hidup yang sudah diberikan kepada kita, agar hidup milik kita yang oleh pengorbanan Kristus dan kebangkitannya itu tetap terpelihara dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur menikmati segenap sabda-Mu, di mana kami diajak untuk berbahagia, karena kami adalah orang yang diberkati dan beruntung. Engkau pilih menjadi orang percaya kepadamu. Karena kami orang yang diberkati dan beruntung, masih merasakan pemeliharaan iman bersama-sama dengan keluarga kami. Karena kami orang-orang yang beruntung dan diberkati, karena kami dan keluarga kami dalam perlindungan Tuhan, baik secara kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari. Karena itu kami berbahagia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi kami adalah orang yang diberkati dan beruntung menjadi umat-Mu. Dan Bapa, itu adalah anugerah kami. Karenanya kami sungguh bersyukur, dan melalui rasa syukur ini kami diajak untuk lebih lagi menceritakan kasih-Mu bagi sesama kami, bagi keluarga kami, memberikan tanda-tanda kebangkitan hikmat, memberikan tanda-tanda kebangkitan dari rasa takut, memberikan tanda-tanda kebangkitan pengharapan, agar kami tetap berpegang teguh pada Tuhan dan tentunya menjalani kehidupan kami sehari-hari dalam situasi yang kami prihatinkan ini tetap di dalam tangan Tuhan. Dan Bapak, saat ini kami juga selesai ibadah nanti, Tuhan memberkati kami untuk melanjutkan ibadah kami dalam keseharian kami. Karena kehidupan kami sehari-hari adalah ibadah kami yang nyata. Tuhan memberkati kami dan seluruh keluarga kami di tengah pergumulan dan situasi saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan akan baptisan kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, dan kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Sedang jemaat bangkit berdiri,
kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan nyanyian itu jemaat 188, Kristus bangkit sorak bait ke-6. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.